Banyak yang nggak hadir ya. Baik, sambil nunggu yang lain kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Kelas KA5C ya, KA5C. Sudah sampai pertemuan 11 tapi kita belum pernah ketemu langsung bermuhajabah, belum pernah kelihatan wajah-wajahnya siapa aja. Ini ada Angga, ada Dewi, Happy, Nuraini, Riri. Siapa ini? Umin ya, Umin, Yuliati. Baik, kita langsung masuk ya. Nanti insya Allah yang ini materinya saya rekam. Jadi nanti setelah ini nanti materinya bisa saya tayangkan di YouTube. Slide-nya saya berikan via PDF nanti. Nah, hari ini kita diskusi ya. Diskusi karena jumlahnya nggak banyak. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang kurang jelas, bisa langsung open mic untuk bertanya ya. Jadi materi di pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12 insya Allah pekan ini dan pekan depan. Jadi materinya tentang digital marketing ya. Artinya sudah di tahap ini, mudah-mudahan sih teman-teman di kelas KA5C ini sudah mulai siap untuk berwirausaha. Artinya di pertemuan 1 sebagai landasan sampai dengan kemarin kita sudah bahas bisnis plan dan yang lainnya. Sekarang tahapnya bagaimana kalau kita bisnisnya marketingnya sudah menggunakan digital ya atau bisnis online. Ya. Kenapa saya harus Zoom? Karena sekali lagi materi ini harus diinteraksikan supaya nanti kalau teman-teman nggak paham bisa langsung bertanya. Oke, kita mulai slide yang pertama ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua yang hadir nih. Nanti tolong dijawab ya. Kalau menurut teman-teman mahasiswa, mahasiswi KA5C yang mahasiswa itu biasanya kritis ya. Kalau pertanyaannya apa kabar Indonesia sekarang? Ada yang bisa bantu jawab? Apa kabar Indonesia hari ini? Teman-teman semua? Enggak? Dewi? Sedang tidak baik-baik saja, Pak. Sedang tidak baik-baik saja, Umin. Apa yang tidak baik, Umin? Yang tidak baik apa nih, Min? Ayo. Misalnya, Pak. Apa tuh, Min? Yang tidak baik apa, Min? Yang sekarang itu menurut pengamatan saya gitu, Pak ya. Contoh yang paling menonjol itu dihukum. 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 Keadilan, Pak. Dihukum? Keadilannya, Pak. Oke, siap. Makasih, Umin. Yang lain pendapatnya? Coba, nanti kita bahas ya. Kita akan bahas. Apa kabar Indonesia? Sebelum kita masuk ke digital marketing, saya mau tanya dulu nih. Sama teman-teman yang mahasiswa kan harus kritis. Mengkritisi itu bukan apa namanya, bukan nggak suka, tapi mengkritisi itu kan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Heti, Nuraini, ayo open mic. Cukup mahal ini pada tidur siang, jangan-jangan. Saya tunggu. Contohnya akun Bapak juga diblok ya, Pak? Kok tahu sih? Saya lihat di IG loh. Saudara? Saya lihat di IG Bapak. Ya biasa, itu kan bukan demokrasi namanya, demokrasi. Bagian dari perjuangan, nggak ada masalah. Oke, gini, yang kita bahas kalau apa kabar Indonesia sedang tidak baik-baik saja tadi masalah hukum. Saya nggak mencermati kalau karena kita materinya adalah wirausaha, kewirausahaan, kita coba cermati bukan hukumnya ya teman-teman mahasiswa, tentang ekonominya. Sekarang kita bahas tentang ekonomi. Apa kabarnya Indonesia tentang ekonomi? Kalau Umin gimana? Ekonomi loh ya, jangan hukum. Karena kita mata kuliah kewirausahaan, bukan mata kuliah hukum. Secara ekonomi gimana? Yang lain bisa bantu, Riri, Nuraini. Yuk ngobrol. Kalau selama ini kan kuliahnya cuma via ekonomi sih Pak, di masa pandemi ini menurut saya banyak ke menurunnya.
Soalnya contoh di kampung saya kan tadinya ada yang biasa beli bahan gitu. Kan beliau di konveksi, Pak, di konveksi. Biasanya ada bahan yang diinginkan itu mudah didapat pada saat sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi itu bahan seperti bahan kain itu susah didapat. Soalnya itu impor dari Cina. Jadi sekarang agak sulit didapat gitu, Pak. Itu mungkin salah satunya. Ya, oke. Salah satunya berarti ada produksi atau ada bahan baku yang sulit dicari. Yang lain, yuk, kan selama ini kita kuliahnya coba lewat chat di WA. Nah, sekarang saya coba mau lihat nih teman-teman di KA5C interaksinya seperti apa. Baru satu diumumin aja, yang lainnya BBS kayaknya, bobo sore. Ayo. Ini yang sudah buka videonya tinggal buka mic-nya aja nih. Keadaan Indonesia dalam bidang ekonomi sekarang lagi apa, Ri? Prihatin, Pak. Apa yang menurut Riri prihatin? Prihatinnya di mana, Ri? Prihatinnya dalam keadaan kondisi pandemi kayak gini di saat pemerintah pusat lagi ingin menstabilkan keuangan negara, banyak menteri-menterinya yang main di belakang gitu. Main di belakang maksudnya di belakang apa? Di belakang pintu? Di belakang pintu, Pak. Indomie ditukar sama yang jelas tuh, main di belakang mana? Ini direkord loh, saya rekam loh, ntar yang di YouTube. Banyak yang korupsi, Pak. Oh iya, kalau korupsi mah bukan di zaman pandemi aja, dari dulu juga isinya negeri ini isinya koruptor semua. Oke. Sip ya. Nah, sekarang sudah 2 ya. Yang lain nggak mau komen ya. Masalah. Saya hormati kesempatan atau ketidakkomenan teman-teman mahasiswa. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua nih. Ada Umin, ada Riri, atau ada yang lain yang sudah ikut interaksi. Indonesia sudah merdeka belum? Kalau menurut teman-teman, sebelum saya masuk tentang digital marketing, Indonesia sudah merdeka belum sih menurut teman-teman mahasiswa ini? Ayo. Udah merdeka belum? Menurut kalau misalkan kalau dari penjajahan yang itu udah merdeka, Pak. Kalau dari penjajahan yang kolonial gitu udah merdeka. Tapi sekarang dijajahnya itu sama contoh produk ya, produk kan kita bahasnya ekonomi. Produk misalnya warga Indonesia ini lebih menyukai produk luar gitu. Nah, kenapa? Karena lebih murah. Are you sure produk luar lebih murah? Iya, contohnya dari Cina itu, Pak. Soalnya saya pernah beli dari Cina itu. Kalau dari Cina harganya lebih murah aja pokoknya gitu, Pak. Nggak pengen tahu, Umin. Kenapa? Ya, lebih murah. Cuma masalahnya gini, Umin tahu nggak kenapa mereka bisa lebih murah? Pasti kan ada alasan. Kok bisa mereka lebih murah? Tahu nggak? Karena produknya banyak mungkin, Pak. Jadi memproduksi sebanyak-banyaknya. Oh gitu. Bukan itu masalahnya ya. Oke, kita bahas. Oke, terima kasih. Saya sudah spare waktu nih hampir 10 menit, tapi yang interaksi baru 2, nggak masalah. Yang lain cuma standby. Baik teman-teman mahasiswa yang memang akan kita bangun, apa yang akan kita sampaikan di sini adalah tentang ekonomi yang berhubungan dengan kewirausahaan. Jadi sekali lagi kita coba buka ya. Jadi open your eyes ya, kita buka sama-sama. Mata kuliah kewirausahaan ini kan tujuannya untuk membentuk mahasiswa-mahasiswi Latan sama Siroh punya sebuah pilihan untuk bisa menjadi seorang wirausaha. Kenapa menjadi seorang wirausaha? Karena tadi yang menjawab pertanyaan tadi, masalah ekonomi di Indonesia itu bisa tumbuh kalau UMKM-nya di Indonesia juga tumbuh.
Nah, ekonomi Indonesia hampir 80% ditunjang oleh UMKM. Jadi kalau UMKM yang dasarnya adalah kewirausahaan tumbuh, negeri ini ekonominya pasti akan tumbuh. Terus yang kedua, udah merdeka atau belum? Belum. Kenapa belum? Masih dijajah produk asing. Nah, masalahnya kenapa dijajah oleh produk asing? Kenapa produk asing membanjiri negeri ini? Ya, karena dari negeri ini tidak memproduksi produk-produknya sendiri. Ya, contohnya misalkan, kita lihat open your eyes. Ada 3 bahasan sebelum kita masuk ke digital marketing. 1, 2, dan 3. Pertanyaan mendasar lagi nih. Kalau nanti di UAS atau kalau nanti di sidang KKUKAM ya, diskusi KKUAM atau nanti di sidang skripsi, pertanyaan mendasar nih kalau lagi skripsi atau KKUKAM. Siapa sih tuan rumah di rumah kita? Ada yang tahu? Siapa tuan rumah di rumah kita? Di rumah Anda tuan rumahnya siapa? Ya, kita, Pak. Iya, harusnya kita kan. Kita punya rumah, berarti tuan rumahnya kita sendiri. Nah, kalau pertanyaan siapa tuan rumah di negara kita, harusnya bangsa kita sendiri. Ya, harusnya seperti itu. Tapi tadi Umin sudah ceritakan, coba lihat di slide. Pasar tekstil 80% dikuasai oleh produk dari luar, kan gitu. Nah, ya, 80% dikuasai produk asing. Kenapa bisa demikian? Nanti kita bahas. Pasar farmasi juga demikian, 80% dikuasai produk asing. Contoh yang paling simpel aja, vaksin yang harusnya diproduksi oleh kampus, ada ITB, ada IPB, ada UNER yang kemarin sudah mulai memproduksi, tapi ternyata pemerintah tidak menghargai itu semua, malah beli dari Cina. Yang lucunya, vaksin dari Cina, negara Cina nggak mau pakai vaksin itu loh ya. Negara Cina pakai vaksin dari Inggris, tapi Indonesia malah beli vaksin dari Cina. Aneh. Aneh bin ajaib ini ya. Banyak masalah di sana. Yang ketiga, kita nggak bahas itu. Yang ketiga adalah industri teknologi. Industri teknologi yang teman-teman pegang, handphone, gadget, televisi yang kita tonton, semua teknologi hampir 92% impor. Artinya dari tekstil, farmasi, IT, semuanya dari luar, bukan dari dalam. Let's say kita coba hal-hal yang lebih kecil, buah-buahan, sayuran, beras, hingga garam pun sekarang impor dari luar. Ya, jadi ada buah-buahan impor, ada sayuran impor, beras impor, hingga garam pun impor. Sektor kehidupan yang kita kuasai, bahkan sampai dengan sekarang nggak ketahuan. Kita mulai dari rumah kita masing-masing. Coba iseng-iseng tengok di kamar mandi deh. Kita mulai dari kamar mandi di seluruh rumah di seluruh Indonesia. Ya, di kamar mandi itu ada produk pasta gigi, sampo, sabun, semuanya ada logo U. Unilever. Produk asing. Bayangkan, kalau setiap rumah menggunakan produk itu 1 bulan misalkan, kali 1 rumah, kali seluruh penduduk Indonesia, hampir 20 T ya. Hampir 20 T yang memang mengalir
Tapi yang tetangga kita belinya bukan Indonesia lebih murah, tapi karena ini memang milik bangsa sendiri. Jadi seyogyanya, ayo belinya punya produk Indonesia. Atau misalnya nih teman-teman besok nih, teman-teman kan semester 7 kakak UKAM nih ya, kakak UKAM kan jualan misalnya. Terus lagi nawar-nawarin, ternyata teman kita bukan belanja punya kita di restoran misalkan McD gitu. Sebel apa sebel? Pasti sebel banget. Ya kan? Nah, jadi sebisa mungkin kalau teman-teman punya bisnis, bantu teman yang lain. Jadi saling barter. Beli dong produk gua. Nah, lu juga beli dong produk ini. Nah, ketika saling barter
Ya, silakan dijawab ya. Ini soal UAS nih. Soal UAS. Ada yang kenal nggak tuh gambar-gambar di depan? Vasco da Gama, Ferdinand Magellan, Francis Drake, Columbus, Zheng He. Ada yang kenal siapa mereka? Ayo. 5C. Anak-anak muda. Siapa sih ini? Ada yang tahu siapa mereka? Ayo. Dewi. Siapa mereka, Wi? Riri. Siapa mereka, Ri? Satria. Ayo, siapa tuh yang ada di slide? Ada yang kenal mereka? Nggak kenal, Pak. Ya udah, memang nggak kenal. Nanti saya kenalin. Siapa mereka? Oke, saya percepat ya. Mereka itu adalah, ini dia. Jadi mereka yang pernah datang ke Indonesia bersama-sama mencari rempah. Nah, ini awal dari perniagaan. Jadi penjajah atau ekonomi Indonesia itu masuk terjadi perdagangan ketika orang-orang luar negeri dari Eropa, bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Arab berdagang atau mencari rempah-rempah di Indonesia. Sehingga rempah-rempah itu menjadi sesuatu yang luar biasa di negeri ini. Coba kalau pertanyaannya, kalau kita lihat, coba lihat petanya di sana. Indonesia, dari Eropa jauh-jauh yang warnanya merah itu ya negara Belanda datang ke Indonesia. Mencari rempah-rempah. Inggris juga demikian, mencari rempah-rempah. Kenapa? Karena rempah-rempah itu bisa membuat hangat tubuh mereka. Ya, jadi mereka mencari rempah-rempah di Eropa yang musim dingin nggak ada rempah-rempah, adanya di Indonesia. Jadi jauh-jauh mereka berlayar, menempuh perjalanan melewati lautan Atlantik, terus melewati Samudra India, lewatin Afrika untuk mengambil rempah-rempah di Indonesia. Ini gambaran rempah-rempah. Sehingga pada masanya itu orang lebih memilih rempah-rempah daripada emas. Nah, sekarang saya tanya sama mahasiswa, kalau sekarang diminta milih rempah-rempah itu ya, ada pala, ada jahe, ada jinten, ada kunyit, ada bawang putih dan yang lainnya. Sekarang saya tanya sama mahasiswa, kalau diminta memilih, mau pilih rempah-rempah atau pilih emas? Ayo, pilih mana? Halo, pilih mana? Kalau anak muda emas, Pak. Kalau ibu-ibu di dapur kayaknya rempah-rempah. Enggak juga. Ibu-ibu di dapur juga sekarang pilih emas. Orang di tangannya ada gelang emas, di lehernya gelang emas. Ya, semua sekarang milih emas. Nah, ini sekarang kita belajar ekonominya di sini. Jadi, pada masa itu harga rempah-rempah mahalnya sama dengan emas. Tapi pertanyaannya sekarang, kok rempah-rempah tidak semahal emas lagi? Ada yang tahu kenapa coba? Ini kita lagi belajar ekonomi untuk digital marketing. Dasarnya di sini nih. Ada yang tahu kenapa? Kok pada zaman dahulu rempah-rempah itu harganya sama dengan emas. Tapi sekarang kok tidak semahal emas. Bahkan rempah-rempah itu adanya di pojokan dapur. Ya, pojokan dapur, dekat kompor. Dalam toples kecil tuh ada jahe dan seterusnya. Ayo nih yang ini nih, yang perempuan nih, Akhwat, bisa jawab? Kenapa? Saya mau dengar suaranya nih. Jangan cuma ini aja. Dewi, Yuli. Atau Dewi malah buang muka. Mungkin Pak, kalau sekarang rempah-rempah itu udah banyak gitu. Jadi udah nggak sulit didapatkan. Oh gitu? Iya mungkin. Kalau menurut saya pada situ. Rempah-rempah. Kalau emas nggak banyak ya? Banyak juga. Banyak juga. Kalau emas
Dari pengolahannya apa lebih mudah, Pak? Dari Rempah-rempah pengolahannya lebih susah. Pengolahannya lebih mudah. Kalau pengolahannya lebih mudah, harusnya harganya juga pasti lebih mahal. Jadi gini, kata kuncinya begini. Yap, siapa yang mau jawab lagi? Yuli? Yuli. Ya, kan kenapa, Pak Yul? dulu mah ya tanah pokoknya mereka itu kan kalau di negara kan nggak sinyalnya jelek banget, yuk. kan subur, makanya diketawain sama Riri itu. Suaranya tang ting tung kayak ada dalam goa. Kayaknya jangan pakai video Yul, biar nggak nge-lag Yul, jangan pakai video. Dari cara kalau lagi mau tanya, videonya dimatiin Yul, biar nggak nge-lag. Ada yang pakai gede, pakai ini siapa? Heti? Ini mati. Itu ayah ibu Rema. Tadi Yuli mau ngomong yang tadi Pak. Ini ramai banget lagi jualan apa ya? Halo Pak. Iya. Oh Heti nggak jawab ini. Ya. Heti lagi ngobrol sama orang. Saya matiin dulu deh. Ya Yul, silakan Yul. Tadi kan kata Yuli kan dulu mah kan kalau negara-negara luar itu kan tanahnya nggak subur. Jadi yang subur itu, tanah paling subur itu di Indonesia. Makanya rempah-rempah itu tumbuh dengan baik adanya di Indonesia. Makanya harganya mahal, Pak. Oh gitu. Nah pertanyaan kenapa gitu sekarang nggak mahal? Kenapa sekarang tidak mahal kan gitu? Sekarang apa mungkin karena ya Pak? Apa mungkin karena negara kita udah merdeka kali ya? Kata siapa orang tadi kata Umi belum merdeka? Gini ya, oke, waktunya. Iya, maksudnya merdeka di sini udah banyak. Waktunya habis. Udah gini. Banyak yang nanam Pak. Enggak, gini. Dulu ya. Dulu kenapa sekarang nggak mahal? Karena kata-katanya ada di sini. Jadi kita masuk materinya nih. Jadi yang harus dijadikan kata kunci buat teman-teman mahasiswa, semua merek rawan lenyap. Bahkan sekelas rempah-rempah yang di Indonesia harganya bisa jatuh. Kenapa? Karena tidak dirawat dengan serius. Ya, jadi dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi, dalam dunia marketing ada satu progres. Kenapa kita butuh marketing? Karena marketing itu tujuannya adalah untuk merawat brand image, merawat merek. Ya, kalau negara Indonesia benar-benar merawat rempah-rempah tadi menjadi sebuah produk unggulan, dirawat betul-betul, ya asli diproses dengan baik, asli di packaging dengan baik, asli di branding dengan baik, harganya akan tetap tinggi. Nah, karena pemerintah melihat atau karena banyak masyarakat yang melihat bahwa rempah-rempah itu cuma bahan dengan melihat sebelah mata atau dengan picik, sehingga cuma rempah-rempah. Jadi artinya kalau teman-teman besok punya branding sebagai owner, jangan pernah lupa merawat merek. Gimana cara merawatnya? Yaitu dengan cara bisa atau dapat menjawab kebutuhan konsumen di era disrupsi. Jadi kebutuhan konsumen setiap hari, setiap tahun makin berkembang. Sehingga produsen, apapun brandnya, apapun produksinya, harus membangun image atau brand image ke konsumen. Coba sekarang bayangkan, mobil yang mereknya sudah cukup terkenal, tetap beriklan di televisi. Ya, mie instan yang sudah cukup terkenal, masih juga beriklan di televisi. Masih beriklan juga di internet. Apapun mereknya tetap melakukan proses strategi marketing. Jadi ketika nanti teman-teman sebagai seorang owner pemilik bisnis, jangan pernah lupa satu strategi yang namanya marketing. Jadi bisnis itu bukan cuma produksi terus. Makanya kalau nanti ada lowongan bekerja, jangan pernah merasa rendah diri ketika bekerja sebagai seorang marketing. Karena marketing adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan. Tanpa marketing, produknya tidak akan pernah terjual. Tanpa marketing, produknya tidak pernah masuk ke dalam image konsumen.
Ya, nah bagaimana cara merawatnya dengan serius? Caranya dengan strategi marketing. Nah, sekarang kita masuk ya. How to optimize your social media. Jadi bagaimana mengoptimalkan sosial media kita untuk marketing. Teman-teman pasti punya Facebook. Teman-teman pasti punya Instagram. Teman-teman pasti punya yang namanya TikTok, YouTube, Line, LinkedIn. Wah, itu media sosial banyak. Nah, sekarang dengan media sosial kita bisa mengoptimalisasi dunia marketing. Jadi kata kuncinya tadi ya, kata kuncinya produk atau merek bisa hilang kalau tidak dirawat. Bagaimana merawatnya? Dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu bagaimana kita bisa tahu kebutuhan konsumen? Dengan cara strategi marketing. Nah, marketing itu ada 2 sekarang teman-teman ya. Marketing itu beda zaman ya. Kalau materi marketing yang dulu namanya marketing tradisional atau disebut sebagai outbound marketing. Ya, gambarnya sudah kelihatan ya. Kalau outbound marketing itu saya bikin ilustrasinya dia pakai corong, speaker. Artinya untuk menarik konsumen dia harus teriak-teriak. Harus pasang spanduk. Harus beriklan dan seterusnya. Itu outbound marketing. Marketing tradisional. Nah, sekarang eranya adalah inbound marketing. Inbound itu artinya di dunia marketing tugas kita menjadikan produk kita magnet buat konsumen. Beda ya, kalau outbound dia mencari konsumen, kalau inbound dia menarik konsumen. Ya, outbound marketing zaman dulu dia mencari konsumen untuk beli. Kalau inbound marketing, bagaimana menjadikan produk kita daya tarik. Makanya gambarnya saya kasih magnet. Sehingga kita nggak perlu cari konsumen, tapi konsumen yang datang dengan sendirinya ke kios kita. Ke kita. Oke ya, sekarang kita masuk materinya tadi. Nah, marketing tradisional disebut tadi apa? Outbound. Banyak kelebihannya, ya, tapi banyak juga kekurangannya. Kelebihannya adalah dia bisa menjangkau sasaran konsumen tertentu pasti. Ya kalau misalnya kita punya kios, ya berarti pelanggan kita yang dekat-dekat kios tadi. Sejauh itu. Karena tradisional biasanya kita harus punya kios, kita punya lapak di pasar. Berarti jangkauan sasarannya ya sekitar lapak atau teman-teman tetangga kita. Lalu penjualannya pasti person to person. Kenapa person to person? Ya face to face. Karena harus ketemu ya. Lalu menawarkan hal yang nyata. Kenapa nyata? Karena real. Barangnya bisa dipegang. Barang bisa dilihat. Nah, kekurangannya apa kalau tradisional? Biayanya pasti lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ya iyalah. Kan marketing tradisional dia harus punya kios. Kalau kita punya kios, berarti kita harus bayar apa? Bayar sewa. Sewa kios. Selain sewa kios, apa lagi coba? Ada yang tahu nggak? Kebersihan. Bayar apa lagi kalau selain itu? Kalau kita punya kios, biayanya lebih mahal, biaya apa aja coba? Ada yang tahu nggak teman-teman? Biaya mahal tuh biaya apa aja? Coba. Biaya sewa kios, bayar listrik, bayar apa lagi? Kebersihan, bayar SPG, bayar satpam, bayar parkir. Nah, semuanya dibayar. Itu kalau kita punya marketing atau bisnisnya secara tradisional. Lalu sulit untuk melacak hasil. Yang beli ini nanti kemana aja, kita nggak tahu. Lalu membutuhkan bantuan dari pihak luar. Ada pihak ketiga yang akan membantu dunia marketing kita. Dan satu lagi, hanya satu arah. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau digital marketing? Nah, ini kelebihan digital marketing yang sedang kita pelajari. Materi digital marketing nanti kita 2 tahap ya, 2 pertemuan. Pertama, kecepatan penyebaran. Menyebarnya cepat. Kenapa cepat? Ada yang bisa jawab? Dewi? Kenapa cepat? Siti? Kenapa? Karena lebih luas, Pak. Lebih luas, Pak. Lebih luas. Apanya lebih luas? Jangkauannya kan lebih luas. Jadi koneksinya lebih cepat, Pak. Jadi karena hampir semua orang menggunakan digital, Pak, pada zaman sekarang. Yes, paham ya bedanya ya. Kalau tradisional, dia cuma promosinya di sekitar kios. Tapi kalau dengan media sosial, dia bisa menjangkau semua orang yang sedang pegang HP. Asal kita tahu caranya. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya promosi kita bisa tepat sasaran
dan bisa dilihat oleh konsumen pada saat yang tepat. Ya. Lalu yang kedua, kemudahan evaluasi. Kita bisa mengevaluasi. Setiap hari kita bisa melakukan evaluasi. Kalau kita broadcast, berapa yang beli, berapa yang baca, ya. Lalu berapa repeat ordernya. Yang ketiga, jangkauannya lebih luas. Tadi sudah dijawab oleh Satria, jangkauannya lebih luas dengan penyebaran. Yang keempat, nah ini murah dan efektif. Bukan cuma murah, bisa aja gratis. Karena kita posting, paling biaya pulsa kan. Kadang-kadang kalau mahasiswa nggak cari pulsa kan, nyari wifi gratis kan. Nah, artinya biaya marketing bisa ditekan di sini. Dengan digital marketing kita bisa pakai wifi gratis, kita bisa broadcast. Asal caranya tepat ya, caranya benar. Kelebihan yang berikutnya membangun nama brand. Kalau nama brand di dunia di marketing tradisional namanya cuma ada di atas kios. Jadi di kios tuh atasnya ada toko Kolontong ABC misalkan. Orang lain nggak tahu, tapi kalau dalam dunia digital marketing, toko kita akan dikenal oleh banyak orang. Kenapa? Karena tadi semua orang yang pegang gadget melihat produk kita, melihat brand kita. Jadi membangun nama brand. Jadi hati-hati ketika teman-teman nanti membangun bisnis, nama brandnya, ya nama brandnya jangan sampai menggunakan nama brand yang sudah ada, karena itu ada hak patennya. Berikutnya kekurangannya, ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya digital marketing itu sulit, ya perlu keahlian kompleks. Jadi nggak sementara atau nggak karena Anda punya Facebook terus Anda bisa jualan marketing, nggak. Anda punya Instagram terus Anda jadi jago jualan, nggak. Harus ada ilmunya. Nanti kita bahas ya. Jadi lebih sulit dan perlu keahlian yang kompleks. Karena nggak semua yang kita pakai jualan di Facebook itu laku. Nggak semua kita jualan di digital, di Instagram terus ada yang beli. Lalu yang kedua persaingan ketat. Kenapa persaingan ketat? Karena semuanya sekarang jualannya lewat digital. Ada yang namanya kompetitor pasti ya. Tapi dalam dunia bisnis nanti kita bahas ya kompetitor itu apa. Menuntut waktu lebih, yes, menuntut waktu lebih. Karena sama hal dengan ketika kita buka warung. Jadi gini teman-teman semua. Digital marketing itu sama halnya kita buka warung. Jadi ketika kita buka warung jam 8 misalkan buka warung sampai ditutup jam 4 sore, berarti digital marketing kita juga bukanya jam segitu. Ya, harus kita tulis nanti di bio-nya, deskripsinya. Jangan sampai kita nggak tuliskan di bio, deskripsi, terus tiba-tiba ada orang yang belanja di malam hari. Nah, terus kita nggak responsif, orang akan kecewa. Ya, jadi jangan lupa kalau Anda punya digital marketing, jualan lewat Facebook, sama lewat Instagram atau yang lainnya, jangan lupa di deskripsinya Anda harus tulis open dan close. Ya, buka jam berapa, tutup jam berapa. Jangan sampai nanti disalahin sama netizen. Kalau netizen udah komen tajam loh. Ini gimana sih jualan tapi nggak respon? Aduh, terus di screenshot deh. Aduh, brand kita pasti jalan. Ya. Terus rentan melakukan kesalahan tadi ya, kesalahan-kesalahan ketika kita menentukan waktu tadi ya. Termasuk foto produk. Oke, sekarang saya berikan 5 tips digital marketing. Oke, sekarang teman-teman lihat gambar di depan ya di slide. Itu gambar apa itu? Produk apa? Produk makanan. Makanan apa yang jelas satu ah? Makanan instan, mie instan, produk mie instan. Ya, mie instan. Sore-sore gini kalau nggak ada yang rebusin ini enak nih ya. Pakai telur ya, pakai cabai. Terus hujan-hujan. Nah, jangan mie instan Pak, nanti sakit mah. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman mahasiswa yang hadir nih. Itu ada Indomie, ada mie sedap, ada Sarimi, ada ABC, ada Popmie, ada yang keren lagi tuh, ada mie Korea. Pertanyaan saya, mereka itu bersaing nggak sih? Bersaing, Pak. Bersaing. Alasannya apa bersaing? Karena kenapa produk, mereka bersaing? Satu produk. Satu produk. Satu jenis itu, Pak. Satu jenis. Terus pertanyaan kedua, apakah mereka berkompetisi? Tentu, Pak, berkompetisi. Oke. Oke, teman-teman semua, pendapat teman-teman pasti semuanya sama. Kemarin kelas yang sebelah
juga begitu. Pak, mereka bersaing, mereka berkompetisi. Oke, sekarang kalau teman-teman melihat mereka bersaing, berkompetisi, kalau teman-teman melihatnya dari kacamata konsumen, ya, dari kacamata seorang pembeli. Mereka bersaing itu, Indomie, mie sedap, Sarimi, mana-mana yang paling enak. Oke. Sekarang coba kalau teman-teman lihat di warung tetangga sebelah atau di minimarket, produk Indomie, mie sedap, Sarimi itu ditaruh dalam satu rak. Ya, ditaruh dalam satu rak. Artinya di sini sebetulnya saya mau kasih ilmu buat teman-teman semua. Sekarang tolong lihat Anda sebagai seorang owner. Ya, sebagai seorang owner, pemilik bisnis. Ketika Anda punya sebuah brand, katakanlah produk cilok misalkan. Anda punya produk cilok satu. Terus ternyata teman Anda juga jualan. Produknya namanya bukan cilok. Misalkan produknya namanya apa ya? Es kopior misalkan. Atau sesama cilok deh, sama-sama bakso misalkan. Ya. Nah, di sini rumusnya 3B teman-teman. Masih ingat kan waktu itu sudah saya kasih tahu, yang pertama adalah dalam dunia bisnis sebagai owner, yang pertama yang kita lakukan adalah bukan bersaing dan berkompetisi, tapi bersanding, berkolaborasi. Ya, jadi dilihatnya, sekarang coba lihat di daerah teman-teman di Lebak ataupun dimanapun, kalau di situ ada Indomart, pasti di sebelahnya di dekat-dekat situ ada apa? Alfa, iya. Mereka bersaing? Enggak. Mereka bersanding untuk bersaing gitu loh. Jadi sebagai konsumen, sebagai owner, ketika ada sebuah produk yang sudah tren, branding, yuk kita dumpling dia, kita temenin dia, kita CS sama dia, kita kolaborasi sama dia. Dalam rangka apa? Bersanding dalam rangka untuk bersaing. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika punya bisnis, Anda nggak bisa jualan sendiri. Anda harus bisa berkolaborasi dengan produk lain. Contoh besok kakak UKAM nih, kakak UKAM. Teman Anda kelompok A bikin ini, kelompok B bikin ini. Itu jangan berkompetisi, jangan bersaing. Yuk berkolaborasi, produk A sama produk B, kelompok A sama kelompok B. Sehingga target marketnya menjadi lebih luas. Jadi tips digital marketing, satu adalah bersanding. Contohnya gimana? Misalkan, kalau Anda produknya misalkan fashion, nah, Anda lihat di digital marketing, produk fashion mana yang sudah branding, atau produk fashion mana yang sudah market leader. Nah, contohnya apa gitu. Nah, lakukan yang namanya follow produk tersebut. Jadi jangan lihat dia sebagai pesaing. Kita follow. Dengan kita follow produk tersebut, berarti kita jadi bagian dari brand tersebut. Kita bisa ngintip tuh strateginya, namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kita mengamati produk tersebut, kita menirunya, lalu kita memodifikasinya. Ya, yang pertama follow. Follow apa? Follow produk yang sudah jadi market leader, produk unggulan yang satu merek follow. Yang satu merek, yang satu produk. Yang sama-sama kuliner, ikuti kuliner. Yang sama-sama fashion, ikuti fashion. Follow. Lalu yang kedua, bersanding yang kedua adalah jangan lupa ketika kita sudah follow, kalau kita posting, kita lakukan yang namanya mention. Atau kita berikan tag. Supaya ketika kita posting, produk kita akan muncul di jaringannya yang kita follow. Sampai di sini paham teman-teman digital marketing step yang pertama? Ada pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Mangga. Pak, berarti untuk berkolaborasi itu artinya saling mendukung gitu ya Pak? Bukan saling mendukung. Yang kalau sesama produk yang masih satu level, iya saling mendukung. Satu level artinya sama-sama newcomer nih, sama-sama baru misalkan di kampus, ya saling mendukung. Jangan bersaing, tapi bersanding dulu, berkolaborasi gitu.
Misalkan target market produk ini target market produk ini usianya anak-anak SD, SMP. Nah, market yang ini targetnya SMA mahasiswa, jadiin satu. Ya, kalau yang sama-sama newcomer. Tapi saran saya kalau ada newcomer, followernya bersandingnya naikkan levelnya. Levelnya adalah produk yang sudah unggul, market leader. Di internet kan banyak tuh kita bisa lihat. Instagram, Facebook. Produk-produk apa yang sesama sejenis dengan produk kita yang sudah unggul, follow, ikuti dia, ya di follow. Tujuan apa? Kita bisa lihat strategi bisnisnya dia. Lalu ketika kita posting, mention itu kan kita pakai namanya Akeong kan, mention. Begitu Anda posting, produk Anda akan muncul di tempat dia. Berarti yang lihat produk kita bukan cuma teman kita, tapi yang ada di followernya produk unggulan tadi. Paham ya? Itu namanya kolaborasi. Tujuannya untuk ATM. Apa tuh ATM? Amati, tiru, modifikasi. BCA belakangnya. Apa tuh BCA? Bisa, cara, apa aja. Nah, amati, tiru, modifikasi, bisa, cara apa saja. Ya, jadi tujuannya itu. Tujuannya kita sebelum bersaing, kita jangan bersaing dulu. Kalau kita newcomer tiba-tiba bersaing, habis kita. Ya, bersanding dulu, bersanding. Bersanding itu artinya kolaborasi. Oke, yang kedua. Strategi yang kedua. Berdaganglah di tempat yang ramai. Ya iyalah Pak, kalau dagang di tempat yang sepi, nggak ada yang beli. Iya. Jadi berdaganglah di tempat yang ramai. Artinya kalau dalam pasar tradisional, Anda di mana? Tempat yang ramai itu di mana? Dalam hal digital atau apa, Pak? Enggak, yang tradisional dulu. Yang tradisional. Kalau berdagang di tempat ramai, berarti kita buka kiosnya di mana? Pasar. Di pasar. Kita bawa gerobak kita di pasar. Ya, di pasar kan? Di pasar kan? Nah, sekarang dalam dunia digital, berdaganglah di tempat yang ramai. Yang ramai itu siapa? Produk yang sudah punya follower banyak. Kita ngikut, kita tempel tadi, follow gitu loh. Jadi jangan kita sendirian. Kalau kita sendirian, follower kita baru 10. Kita jualan yang lihat cuma 10. Paham sampai di sini ya? Jadi analoginya kalau berdagang di tempat ramai, kalau tradisional kita gerobaknya kita bawa ke pasar kan. Nah, kalau dalam dunia digital kita cari produk-produk yang followernya udah banyak, kita tempel. Berdaganglah di tempat yang ramai. Di tempat yang followernya udah banyak, kita tempel. Kita mau tempel siapa misalnya? Kita mau tempel Raffi Ahmad, tempel Raffi Ahmad. Mbak Im Wong, tempel Mbak Im Wong. Nggak ada salahnya. Gitu. Itu kalau nggak izin itu gimana, Pak? Nggak ada. Di digital marketing nggak ada salahnya. Kan kita follow dia. Dia akan senang nggak kalau kita follow? Ya, senang. Nah, apalagi kalau kita kirimin produk. Mbak Im, Om Mbak Im Wong, saya udah follower, saya kirim produknya, minta endorse-nya dia. Cakep kan? Yang penting kita follow dulu. Jadi kalimat berdagang di tempat yang ramai itu kita ikutin akun yang followernya udah banyak. Sekali lagi bahasa ini ya, bahasa anak mudanya, lu nggak akan bisa nggak akan banyak yang beli kalau lu nggak ngandalin follower lu sendiri. Followernya cuma anak satu kelas, siapa yang mau beli? Ya. Lalu yang kedua, bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang. Nah, jadi kita nyari nih, kita bawa gimana caranya orang-orang ramai ke tempat kita. Dengan cara apa tadi? Mention. Ya, dimension. Ya, kalau bahasa marketing tradisional mah kita bikin diskon, giveaway. Kalau anak sekarang mah giveaway. Kalau dulu diskon, misalkan diskon gratis gratis makan bakso di tempat Anda misalkan, khusus yang bawa selingkuhan. Waduh, yang bawa selingkuhan makan gratis. Permasalahannya ada yang berani nggak? Pasti nggak ada yang berani. Tapi kata-kata itu akan menjadi daya tarik orang. Makan bakso gratis khusus yang bawa selingkuhan. Orang akan coba-coba. Makan gratis untuk ibu hamil misalkan.
Jadi dalam bisnis berusaha untuk memberi dulu satu, tapi kita dapat banyak. Coba, gratis untuk ibu hamil. Pertanyaannya, dalam satu keluarga yang hamil berapa? Satu kan? Suaminya hamil nggak? Enggak. Yang gratis berapa orang satu keluarga? Satu. Kalau dia punya anak yang lain, punya adik, punya kakak, yang gratis kan cuma satu. Gratis untuk yang ulang tahun. Yang ulang tahun berapa? Satu. Kan gitu. Ya, ini tradisionalnya kayak gitu ya. Oke, sekarang strategi marketing. Nah, tadi masih di digital marketing tadi ya. Artinya berdagang di tempat yang ramai. Sekarang kita lihat. Tempat yang ramai itu ada 3 pilihan, teman-teman. Kalau yang pertama store. Store itu kios. Nah, sekarang kita jangan pakai kios deh. Udah tinggalkan yang namanya kios. Karena itu butuh biaya yang sangat mahal. Ya. Butuh perawatan dan seterusnya, bayar listrik dan seterusnya. Nah, pilihannya tinggal ada 2. Dan dua-duanya harus di-collab. Jadi, kalaupun Anda punya digital marketing, Facebook, dan yang lainnya, tetap Anda harus promosi di marketplace. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, jualan juga di sana, pasang iklan juga di sana, teman-teman. Ya, GoFood, apalagi Grab. Jadi jangan cuma main di media sosial sendiri, kolaborasi antara media sosial dengan marketplace. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Step yang kedua, ya, berdaganglah di tempat yang ramai. Jadi tempat yang ramai selain public figure, ada juga yang namanya tadi apa? Marketplace, Tokopedia. Jadi jangan terus kita sombong, kita cuma pakai main Facebook aja, enggak. Kita harus dampingi. Ketika produk kita ada di Tokopedia, ketika produk kita ada di GoFood, ketika produk kita ada di Bukalapak, orang akan makin trust, makin percaya. Oh iya ya sudah ada di Tokopedia. Jadi daftarkan. Daftarnya gratis kok. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini, anak-anakku, teman-teman mahasiswa? Disayang nih, yang datang cuma 8 orang, 9. Salah. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut sekarang. Ini saya lewatin. Nah, dalam dunia digital marketing, ya, ini ada proses yang namanya brand awareness. Brand awareness itu artinya membangun kepercayaan tentang produk Anda. Jadi gini, jangan teman-teman begitu udah 1 hari posting, 2 hari udah seminggu terus ini udah seminggu posting nggak ada yang beli, nggak gitu kali. Ya, jadi membangun brand awareness itu tahapannya sangat panjang. Kita lihat cara di atas ya. Di gambar itu ada gambar corong minyak atau corong air. Kayak saringan ya. Jadi yang pertama adalah ketika kita posting pertama kali, itu namanya awareness. Kita ingin konsumen tahu tentang bisnis kita, tentang produk kita. Terus posting. Ya, postingnya nanti saya beritahu caranya bagaimana postingnya. Nah, jadi postingan pertama dan seterusnya dalam waktu kurun misalkan 1 bulan atau 2 minggu paling cepat, itu adalah membangun awareness. Membangun orang-orang di luaran sana tahu tentang produk Anda. Bahwa Anda punya produk ini loh. Isinya ini, buatannya ini, dan seterusnya. Mereknya ini, harganya ini, dan seterusnya. Ya. Lalu yang kedua, biasanya kalau sudah awareness, step yang kedua adalah consideration. Konsumen itu mikir-mikir untuk beli. Coba saya tanya sama emak-emak di sini, ada emak-emak nggak? Nih ibu-ibu nih, calon ibu-ibu. Kalau belanja ke pasar, begitu lihat barang, langsung beli atau mikir-mikir dulu? Yuli, siapa lagi nih? Mikir dulu, Pak. Mikir-mikir dulu, ya. Semua, yang laki-laki juga begitu kan. Jadi artinya ketika kita melakukan proses promosi, jangan langsung kita berharap konsumen langsung beli. Ini tahapannya. Membangun awareness, lalu membangun bagaimana mengconsideration orang mikir-mikir untuk beli. Oh iya ya produknya begini. Lalu conversion, memutuskan untuk beli. Tahap keberapa conversion? Ke-1, kedua, ketiga?
Ketiga. Nah, ketiga, oke. Jadi ada 3 tahapan. Ya, makanya bisnis itu, jadi teman-teman tolong berpikirnya sekarang sebagai owner ya, sebagai owner pemilik bisnis itu nggak bisa kita cepet-cepet barangnya laku. Makanya ada yang namanya pre-order, ada yang namanya order. Jadi sebelum kita membuat sebuah produk, kita promosi dulu, pre-sale namanya. Pre-sale itu tujuannya apa? Membangun awareness. Jangan produksi dulu, kita buat, kita foto, kita posting dulu. Itu dalam rangka untuk awareness. Nah, produksinya kapan? Disebutkan. Kita akan produksi tanggal sekian, tanggal sekian. Siapa yang mau pre-order? Terus. Itu namanya pre-sale atau pre-order. Membangun awareness. Supaya orang-orang mikir dan memutuskan untuk beli. Di tahap ketiga, ini kesalahan owner kadang-kadang. Begitu orang udah beli, yes, udah laku. Terus berhenti. Salah. Jadi marketing itu nggak berhenti di tahap ketiga. Bagaimana conversion ini dibangun untuk sampai membangun loyalty. Supaya mereka bisa beli lagi. Repeat order. Jadi jangan terus kita besar kepala ketika konsumen udah beli. Oh enggak. Habis memutuskan untuk beli, jangan lupa. Data atau konsumen tadi diminta untuk apa? Untuk memberikan nilai. Atau memberikan yang namanya reward. Makanya kalau naik ojek jangan lupa bintang 5 ya Pak. Karena itu adalah penilaian. Berarti mereka loyal sama kita. Loyalty. Tujuan loyalty apa? Supaya ada advokasi. Supaya dia, konsumen yang tadi beli, bisa mengajak orang lain untuk beli juga. Oke ya, ada tahapan ya. 5 ya. Awareness, consideration, conversion, loyalty, sama advokasi. Membangun merek, terus membangun bagaimana orang-orang itu berpikir untuk beli. Ya, jadi ada pre-sale, pre-order, terus baru sales. Nah, conversion ini sale. Nah, loyalty sama advokasi ini masuk ke tahap yang terakhir, yaitu namanya pasca. Ya, pasca sales. Jadi pra-sales, pasca sale. Pra itu sebelum, pasca itu setelah. Nah, untuk membangun consideration, produk kita harus kuat. Ya, supaya orang beli, kita harus punya produk strength, produk unggulan. Bagaimana membangun produk unggulan? Nah, caranya begini, membangun produk unggulan. Kita harus punya kualitas produk. Ya, membangun produk unggulan, yang pertama rumusnya adalah kualitas produk. Ya. Sekarang saya tanya sama mahasiswa-mahasiswi nih. Kalau mau beli barang, yang pertama dilihat harganya dulu atau kualitasnya dulu? Harga biasanya Pak. Harga. Kalau harganya murah beli ya? Biasanya kalau udah ngeliat harga, lihat kualitas juga Pak. Kualitas, Pak. Jadi pertama lihat harga. Nah, dari harga itu kita cek dulu kualitasnya kira bagus apa enggak. Kalau misalkan kualitas jelek, kita naikin harga dikit, cek kualitas lagi. Gitu. Oke, thank you Kang. Artinya harga itu berbanding lurus dengan kualitas. Ya biasanya kan gitu. Kalau harganya mahal, biasanya harganya mahal. Kalau harganya mahal, biasanya kualitasnya bagus. Jadi makanya ketika teman-teman menentukan harga produk, teman-teman harus melihat kualitas produk. Jadi jangan pakai harga mahal kalau produknya nggak bagus. Lalu jangan juga sebaliknya, produknya bagus tapi nggak berani pakai harga mahal, kan gitu. Jadi kalau kita merasa produk kita adalah bagus, nah produknya harganya harus sesuai. Nah, bagaimana menentukan kualitas kita produknya bagus atau enggak? Makanya kita harus melakukan yang namanya market research. Ya, nanti ada materinya. Nanti kalau KKUKAM saya akan berikan market research. Jadi kita harus review dulu nih calon konsumen. Menurut pendapat mereka, produk kita angkanya di berapa nih? Dari angka 0 sampai 10. Kalau mereka bilang angkanya 10, berarti produknya unggulan. Nah, kalau misalnya rata-rata angkanya di statistik ternyata 5, oh berarti produk kita rata-rata. Jadi sekali lagi, kalau kita merasa produk yang kita buat adalah bagus, jangan segan-segan untuk pasang harga yang sebanding dengan produk. Tapi jangan lupa, kalau produk kita tidak baik, jangan juga pasang harga mahal. Nah, untuk melihat kualitas produk tadi, kita lakukan yang namanya market research. Ya, kita coba tes pasar. Ya. Tes pasar, jadi testernya kita coba kasih ke tetangga, kasih ke saudara, kasih ke rekan, lalu diminta mereka mereview. Ya. Yang berikutnya,
berikutnya. Ini contoh. Mudah-mudahan masih ingat ya. Marketing nih. Kalau misalkan kita punya sebuah harga, misalkan seperti ini, kopi, lalu kita tentukan setelah kita hitung harga produksi, harga semuanya, titiknya adalah 30.000. Kita tetapkan 30.000. Orang akan bandingkan biasanya dengan yang ini. Ih, mahal. Di sebelah ada yang 10.000. Pasti begitu. Kan? Pasti mereka belinya pasti yang 10.000. Karena belum tahu kualitas produknya. Nah, pasti mahal. Nah, kalau ada judge seperti ini, kita pakai strategi. Strateginya apa? Kita bangun strategi umpan. Ya, ini namanya umpan. Oh, 30.000 di situ berarti masuk akal. Nah, melakukan strategi ini nggak mudah. Kita harus melakukan yang namanya tadi apa? Riset market. Ini contoh ya, contoh sederhana ketika kita udah pasti harganya 30.000, nggak akan bisa turun lagi. Nah, tapi bagaimana konsumen bisa beli? Nah, makanya kita buat kompetitor. Ya, kompetitor dalam rangka bersanding tadi. Kita sandingkan produk kita dengan produk yang lain. Nih, produk ini 10.000, produk ini 50.000. Kita ada di tengah-tengah. Ya, yang 10.000 berarti di segmen. Jadi marketing itu ada segmen ya. Segmen menengah ke bawah, segmen menengah ke atas. 10.000 berarti segmennya menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu artinya dari sisi keuangannya. Kalau 50.000 berarti segmen menengah ke atas. Oh, ternyata produk kita ada di mana? Di 30.000. Segmen menengah ke samping. Dan itu di negeri ini sangat banyak. Ya. Oke ya. Sip. Lanjut. Tip yang keempat adalah target pasar. Target market. Nih teman-teman pesan ya. Jangan pernah berbisnis atau berjualan dengan mahasiswa. Karena mahasiswa target market yang paling buruk. Coba tanya teman-teman mahasiswa. Mereka cuma lihat-lihat aja tapi nggak beli. Maunya cobain terus. Betul atau betul? Mahasiswa, mahasiswi. Sekali betul atau beli betul? hutang. Nah, jadi sekali lagi ya, teman-teman besok di KKUKAM, jangan pernah jualan di kampus. Ya, jangan jualan di kampus. Target market yang paling bagus adalah pelajar. Ya, SD, SMP, SMA, apalagi kuliner sama fashion. Mereka nggak pernah mikir-mikir. Karena apa? Karena mereka tinggal minta sama orang tuanya. Ada jualan di kampus, kagak ada yang beli. Ada juga beli tapi kasihan. Aduh, jangan sampai mereka beli karena kasihan sama kita. Aduh, sedih banget itu produk dikasihanin orang. Ya, jadi sekali lagi target market ya. Jadi misalkan Anda buka kafe, jangan buka kafe di kampus. Dekat-dekat kampus itu rugi. Belinya cuma segelas, nongkrongnya sampai sore. Cari wifi doang. Bener apa bener? Si Dewi ketawa aja tuh. Ya, jadi target pasarnya yang paling bagus adalah kalau punya kios atau punya kuliner, kafe di tempat orang kerjaan, di dekat sekolahan. Itu cepat. Ya. Nah, berusahalah target pasarnya itu lebih kompleks dan lebih luas. Lihat harga, lihat segmentasi. Oke, seperti ini ya, ini saya nggak bahas. Dan yang terakhir adalah biaya. Tetap harus ada biaya. Ya. Biaya apa? Biaya dana untuk biaya marketing. Anda jangan ngandalin cuma wifi gratis ya. Tetap harus biaya, beli pulsa. Atau sekali ada tes pakai Facebook yang generate, berbayar. Cobain iklan 10.000 lewat Facebook. Iklan 50.000 lewat Facebook. Boleh kok, kita bisa lihat jangkauannya sampai mana. Ya. Jadi sekali-kali kita coba sudah rubah masuk ke versi sana ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ayo, ada pertanyaan. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Cepet ya. 45. Ada pertanyaan? Yang belum paham? Ini slide-nya saya tunjukin ya. Nanti kita akan belajar kapan waktu-waktu untuk posting nih. Nih saya bocorin slide-nya nih. Jadi misalkan kalau Facebook itu postingnya jam berapa sampai jam berapa, harinya hari apa aja. Ya itu nanti ya kita bahas nanti. Nah, ini dulu materinya.
Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan buat yang hadir hari ini? Tidak, Pak. Cukup Pak, jelas ya? masih belum paham tentang Pak. Mau Tentang nanya apa? Pak. Yuk, tentang apa? Tentang kalau apa ya namanya kolaborasi sama apa namanya sama artis sama orang-orang yang punya followernya banyak itu cara nempelnya gimana ya Pak ya? Itu kan harus endorse ya Pak. Sedangkan endorse itu kan biayanya gede untuk seorang pemula yang baru mau merintis kayak gitu Pak. Sedangkan kalau yang udah punya follower banyak kan itu biaya endorse-nya juga tinggi Pak. Nggak gitu Teh. Jadi yang pertama sebelum endorse, tadi pesan saya apa? Bersanding. Bersanding itu apa? Follow. Follow bayar nggak? Enggak. Enggak. Coba follow. Misalkan saya di akun saya ada 16.000 follower nih. Coba masuk di akun saya. Klik. Nggak bayar kan? Satu. Ya, satu pertama follow. Kedua, ketika kita posting mention. Jadi kalau Anda posting terus di mention itu akan muncul di galeri saya. Kalau muncul di galeri saya, berarti follower saya ngelihat nggak? Melihat kan? Nah, gitu caranya. Endorse itu step kedua. Step kedua nanti. Ya, jadi yang pertama bersanding, berkolaborasi itu adalah follow dan mention dulu. Ya, setelah follow dan mention, tadi kan ada bagian tuh pada saat pada saat ini sebentar slide-nya. Nah, di sini nih. Nah, di sini kan. Pada saat kita membangun awareness, kan tadi kita dalam rangka awareness itu kita follow terus, kita follow, kita mention, kita follow, kita mention. Nah, ketika ada yang beli, jangan lupa, ini yang sering lupa nih, pada saat beli kita lupa minta orang untuk berikan apa istilahnya tuh ya, rating atau berikan komen. Coba lihat tuh, kalau Anda lihatin akunnya Wong, dia selalu mencari makanan yang ratingnya 4,7. Tanpa disuruh dia akan datengin. Kan gitu. Penting ya. Kalau ratingnya di bawah 4, di bawah 3, orang nggak lihat. Biasanya di atas 4,5, 4,6. Itu orang akan lihat. Oke? Ada lagi? Cukup jelas? Kita belajar follow dulu, follow dan mention ya. Nanti caranya ada. Ya, nanti ada. Nanti setelah follow dan mention, ya, ada follow dan mention, kita ada jam-jam tertentu kita posting supaya kita bisa dilihat oleh si pemilik akun. Ya, si pemilik akun yaitu public figure. Pekan depan ya, minggu depan saya akan bahas waktu kapan waktu yang paling tepat untuk posting, hari dan jam. Jadi nggak 24 jam terus lo posting terus nanti orang akan menjadi diabetes. Tahu diabetes itu penyakit apa ya? Penyakit gula ya. Jadi orang akan bosan sama produk kita kalau kita posting tiap hari terus postingannya itu aja. Ada strateginya ya. Minggu depan saya bahas. Ini baru dasarnya dulu ya. Makanya digital marketing ini 2 kali pertemuan. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman mahasiswa? Riri, Yuli, Umin, Satria. Ya, Satria cukup, Satria kesibukan apa saat? Gojek, Pak. Gojek ada yang Iya, saya lihat seragam kamu nih. Iya, Pak. Di fotonya. Ini bagus nggak saat ininya apa namanya trafficnya di pandemi gini? Kalau pokoknya Pak, kalau dari bulan awal-awal itu dari bulan Maret itu sampai bulan Agustus itu Pak, penurunan order itu di atas 50%, Pak. Order apa nih? Hampir semua penurunan order hampir semua itu di atas 50%. Ya, kalau delivery? Kalau itu ya, kan ini apa namanya penumpang. Kalau delivery juga kayak GoFood gitu? Ya, GoFood, GoSend juga ya di atas 50% Pak jumlahnya. Ya. Penurunan drastis gitu. Sekarang gimana kalau sekarang? Udah mulai Pak, udah mulai hampir stabil, cuman masih nggak kayak dulu gitu. Iya, pelan-pelan. Siap. Pelan-pelan. Artinya ada peluang di sini. Nah, makanya kita kan nggak bisa berharap di satu sisi. Makanya ini materi wirausaha, kalau bisa materi ini nggak cuma teori,
kita harus bisa implementasi nih teman-teman mahasiswa di kampus Atansa. Karena ujung-ujungnya nanti pasti di luar sana segede, kan saya pernah bilang di seminar, sebesar apapun gaji kamu, ya kamu cuma jongos. Tapi sekecil apapun bisnis kita ada bos. Nah, makanya mau jadi apa? Jongos atau bos kan? Jadi bisnisnya kecil nggak masalah, tapi kita bos. Ya kayak Satria ini kan bos buat dirinya sendiri. Dia atur diri sendiri, nggak terpengaruh sama orang kan? Nggak Ya ada nggak ngatur, Pak. bos. Nggak ada ngatur, Pak. Iya, you are the boss kan gitu. Tinggal bagaimana kita bergiat aja. Kalau kita kerja sama orang kan kita dimarahin terus sama orang. Oke, itu aja hari ini. Sekali lagi ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Nanti ini saya share ke di WA ya materinya. Bisa biar dibaca lagi. Oke, Ya, saya tutup ya. Happy weekend. Malam mingguan nih pada mau kemana, hujan-hujan di Lebak ya. Lebak hujan nggak sekarang? Hujan, Pak, dari pagi. Wah, ya Allah. Saya insya Allah pada Senin Selasa ke sana. Ya mudah-mudahan nggak banjir lah ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.